Assalamualaikum. Hai YouTubers. Indonesia memiliki tempat-tempat indah dan memukau. Negeri yang dikelilingi beribu-ribu pulau dengan keindahan yang tiada duanya. Beberapa di antaranya bahkan masih jarang dikunjungi wisatawan. Berikut ragam tempat wisata Indonesia yang terkenal di dunia. Danau Toba sudah lama terkenal sebagai salah satu objek wisata Indonesia favorit yang sering dikunjungi sejak 1980-an. Memiliki luas 1145 km persegi di tengah Pulau Samosir yang luasnya sebanding dengan negara Singapura. Selain itu, danau ini juga termasuk danau terdalam di dunia. Memiliki kedalaman 450 meter. Danau yang terbentuk kaldera yang terisi oleh air setelah letusan super volcano gunung berapi super yang terjadi sekitar 73.000 tahun hingga 75.000 tahun yang lalu, menyebabkan kematian massal dan pada beberapa spesies juga diikuti kepunahan. Letusan ini juga menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar 60% dari jumlah populasi manusia bumi ketika itu, yaitu sekitar 60 juta manusia. Siapa sangka ya guys, kalau keindahan panorama yang banyak didatangin oleh wisatawan tersebut memiliki kejadian yang mengejutkan sebelumnya. Destinasi wisata di Indonesia yang populer lainnya di mancanegara selanjutnya adalah Taman Laut Bunaken yang berada di Teluk Manado, Sulawesi Utara. Bunaken menjadi salah satu objek wisata di Indonesia yang mengundang decak kagum karena keindahan taman bawah lautnya yang sulit ditemukan di negara lain, di mana taman laut ini terdapat 13 jenis terumbu karang yang didominasi dengan bebatuan laut. Pemandangan yang paling menarik adalah adanya terumbu karang terjal vertikal yang menjulang ke bawah sedalam 25 hingga 50 meter. Ada 91 jenis ikan yang ada di taman laut ini. Begitu banyak keindahan kehidupan di dalam laut yang membuat mata tidak bisa berhenti memandangnya. Tidak heran kalau Taman Laut Bunaken menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan, terutama para pecinta laut. Ngarai Sianok terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi di Kecamatan Empat Koto,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagarai Sianok Anom Suku dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dengan jarak antara padang dan bukit tinggi yang mencapai 90 km. Untuk menuju ke Bukit Tinggi, pengunjung membutuhkan waktu 2 jam. Meski perjalanan bisa dilanjutkan dengan angkutan umum yang banyak dijumpai menuju Ngarai Sianok, atau dengan menggunakan mobil pribadi atau agen travel. Ngarai Sianok memiliki jurang dengan kedalaman sekitar 100 meter. Ini dan lebar sekitar 200 meter. Jurang raksasa ini membentang sepanjang 15 km. Secara ilmu geologi, jurang ini disebut sebagai bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi 2 bagian memanjang atau patahan semangko. Sejarah Ngarai Sianok merupakan nama salah satu nagari yang terletak di dasar lembah Ngarai tersebut. Kata Sianok berasal dari 2 suku kata, yaitu Si dan Anok, yang memiliki makna si pendiam. Secara geologi, Ngarai ini sendiri terbentuk akibat letusan gunung berapi purba yang lokasinya di Danau Maninjau sekarang. Gunung itu bernama Gunung Tinjau. Selanjutnya, selama ribuan tahun, melalui gerakan pergeseran horizontal sebesar 2 mm per hari, terbukalah celah lebar Ngarai Sianok ini. Patahan tempat pergeseran ini dinamai patahan semangka. Terjadi akibat tumbukan 2 lempeng, yaitu lempeng India dan lempeng Indo-Australia. Bentengan Ngarai Sianok secara geologi berbentuk full graben, di mana lapisan batuannya merenggang hingga bagian tengahnya mengalami penurunan atau ambles. Gerakan yang sering disebut tensional itu terjadi pada kala Eosen hingga Oligosen atau sekitar 25 hingga 55 juta tahun lalu. Perenggangan yang dialami Ngarai Sianok selanjutnya disusul gerakan pengangkatan lapisan batuan. Hal ini yang membuat Ngarai Sianok kini berada di wilayah pegunungan. Saat kala Pliocene hingga Resen atau sekitar 5 juta hingga 10.000 tahun lalu, gunung api purba Maninjau meletus. Muntahannya berupa material piroklastik ikrimbirit membanjiri Ngarai Sianok. Kejadian tersebut bahkan terulang hingga 3 kali dan menciptakan lapisan tanah yang subur. Green Canyon atau Ngarai Hijau adalah salah satu objek wisata di Jawa Barat yang terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis, lebih kurang 31 km dari Pangandaran. Ngarai ini terbentuk dari erosi tanah akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun yang menembus gua dengan stalaktit dan stalagmit yang mempesona, serta diapit oleh 2 bukit dengan bebatuan dan rimbunnya pepohonan, menyajikan atraksi alam
yang khas dan menantang. Untuk mencapai tempat ini, kita harus menyewa sebuah perahu kayu dan dermaga Ciseruh. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit dengan jarak sekitar 3 km. Untuk sampai ke Grand Canyon, sampannya kita sewa sebesar 75.000 untuk maksimal 5 orang dan beroperasi setiap hari mulai dari pukul 7.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan oleh hijau teduhnya warna air sungai. Di mulut gua terdapat air terjun, palatar, sehingga suasana di objek wisata ini terasa begitu sejuk. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya panjat tebing, berenang, bersampan, sambil memancing. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan dapat menggunakan perahu yang banyak tersedia di dermaga Ciseruh, baik perahu tempel maupun perahu kayu. Objek wisata ini berdekatan dengan objek wisata Batu Karas serta Bandar Udara Nusa Wiru. Nama asli Grand Canyon sendiri adalah Cukang Taneuh. Baru dipopulerkan pada tahun 1993 oleh wisatawan asal Prancis yang berkunjung ke sana. Mereka kagum atas keindahan Grand Canyon. Kegiatan paling menarik di sana adalah berenang, cliff jumping, dan juga body rafting. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif dan salah satu tempat wisata Indonesia yang digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Selama abad ke-20 dan abad ke-21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974 dan letusan terakhir pada 2015. Hamparan padang pasir, padang rumput, serta pemandangan kawahnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Gunung Bromo. Dan yang menjadi salah satu hal terfavorit yang dilakukan wisatawan ialah menyaksikan matahari terbenam dan beberapa spot yang ada. Tidak jauh dari kawasan Gunung Bromo terdapat Taman Bunga Edelweiss Pananjakan. Di sini Anda dapat menemukan hamparan bunga Edelweiss. Mata Anda akan benar-benar dimanjakan dengan pesona sunrise di hamparan bunga Edelweiss. Tentunya sebelum berkunjung ke tempat wisata ini, kita mesti melakukan protokol kesehatan secara lengkap. Lokasi spot puncak penanjakan yang begitu dingin membuat perlengkapan pelindung diri dari dingin seperti syal, kupluk, dan sarung tangan wajib dibawa, atau bisa membelinya di penjajah atau warung-warung yang menjual perlengkapan tersebut. Lokasi puncak ini berupa tribun 10 tingkat yang berbentuk setengah lingkaran menghadap ke timur. Selama pandemi, kuota pengunjung di Pananjakan diperbolehkan 178 orang per hari. Spot lain untuk menikmati matahari terbit di Bromo
adalah Bukit Cinta. Sama-sama terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memiliki ketinggian 2.680 meter di atas permukaan laut. Tempat yang biasa dijadikan spot foto pertama ketika tiba di Bukit Cinta. Wisatawan sudah bisa melihat kaldera Tengger, di antaranya Gunung Bromo, Gunung Kursi, Watangger, dan Gunung Widodaren. Spot Bukit Cinta juga bisa terlihat puncak tertinggi Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Rubiah, pulau di mana tempat karantina haji pertama di Indonesia, di mana pulau tersebut tempat persinggahan kapal yang hendak pergi atau pulang dari Makkah melalui transportasi laut. Banyak kapal-kapal kecil dari Pulau Jawa dan daerah lainnya yang singgah ke Pulau Rubiah sebelum kapal besar dari Jeddah menjemput jamaah haji yang dibawa dengan kapal kecil tersebut untuk menggunakan kapal besar. Kini Rubiah merupakan tempat wisata Islami yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Potensi pariwisata yang ada di ujung sebelah barat bumi Khatulistiwa ini memang terkenal menyilaukan mata dengan kekayaan wisata pesisirnya yang cantik dan syarat akan sejarah. Berada di Pulau Weh dengan luas sekitar 2.600 hektar, memiliki keindahan bawah laut yang mempesona dan alami. Jernihnya air laut dan lembutnya pasir putih menjadi sebuah kesatuan terpadu dengan semilir angin yang membuat wisatawan betah berlama-lama ketika berada di Taman Laut Rubiah. Nama Rubiah diambil dari nama seorang wanita bernama Cutnya Rubiah yang makamnya ada di pulau ini. Kisah mengenai Rubiah terdengar beberapa versi. Salah satunya adalah nama seorang wanita dari salah satu calon jamaah haji yang meninggal ketika kapalnya yang akan menuju ke Tanah Suci Mekah mengalami karam. Untuk bisa menginjakan kaki di Pulau Rubiah ini dan menikmati indahnya tanah laut Rubiah, kita melalui perjalanan panjang yang akan menghadang mulai dari kota Banda Aceh menuju pelabuhan Ulele, dilanjutkan menuju ke pelabuhan Balohan di Pulau Weh menggunakan kapal feri dari pelabuhan Balohan menuju pantai Iboih dan melanjutkannya dengan boat atau perahu menuju ke Pulau Rubiah sekitar 20 menit dengan perahu yang menampung 15 penumpang. Keindahan Taman Laut Rubiah tak diragukan lagi. Terdapat berbagai jenis ikan tropis, terumbu karang, kerang raksasa, dan biota laut lainnya. Ada juga hiu yang biasanya muncul selama 6 bulan pertama atau kedua setiap tahun. Berenang bersama dengan ikan-ikan di sekitar Pulau Rubiah adalah kegiatan menarik. Di sini juga tersedia perahu kaca menembus bawah laut, sehingga dengan menggunakan perahu ini dapat menikmati keindahan taman laut dari perahu.